Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our lesson today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, apa kata ajaib yang bisa merubah kehidupan kalian? Apa ya? Apa? Satu. Satu. Salam. Salam. Permisi. Apa? Permisi. Permisi. Ketiga. Maaf. Maaf. Keempat. Minta tolong. Minta tolong. Kelima. Terima kasih. Iya, jadi yang ketiga yang kalian sebutkan tadi adalah 5 kata ajaib yang sekaligus jadi adab untuk kalian kemanapun kalian pergi, kalian harus tetap mengingat 5 kata ajaib tersebut. Karena apa? Karena 5 kata ajaib ini adalah bagian dari akhlakul karimah kalian. Siapa yang kenal dengan Ibnu Sina? Tak kenal. Tidak. Tidak? Ada yang kenal? Dokter. Seorang dokter. Apalagi yang kalian tahu selain seorang dokter? Belum kenalan sudah. Belum kenalan? Nah, ayo kita kenalan dulu. Aisyah, Masya Allah, bedah modern. Ahli bedah modern. Selain Ibnu Sina itu seorang dokter dan ahli bedah modern, apalagi yang kalian tahu? Seorang muslim. Seorang Selain Ibnu Sina, ada tokoh muslim lainnya yang kalian kenal? Aisyah, apa itu? Siapa itu? Bapak optik modern. Bapak optik modern luar biasa. Siapa penemu robotik? Al-Ghazali. Masya Allah, tepuk tangan. Ya, Masya Allah, siapa tahu di masa depan kalian inilah yang akan menjadi penerus dari Ustaz Afrizal kah, Ibnu Sina kah, Al-Ghazali kah? Kanis. Ada yang mau? Ada yang mau menjadi ilmuwan-ilmuwan seperti para beliau? Angkat tangan. Masya Allah. Jadi anak-anak sekalian, materi kita hari ini berkaitan dengan apa yang ingin kalian lakukan di masa depan, seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim. Apa itu? Mencoba. Tentu saja kita harus mencoba. Tidak hanya menjadi kaum rebahan ya. Apa saja yang harus kita lakukan dengan mencoba itu? Yaitu melakukan eksperimen atau apa? Percobaan. Mari kita simak materinya. Silakan kalian membuka bukunya tentang teks laporan percobaan. Itulah pelajaran bahasa Indonesia itu, dia pelajaran terpadu yang terpadunya itu bahasa Indonesia berkolaborasi dengan berbagai mata pelajaran. Bukan hanya sains, tapi juga sosial, bahkan olahraga. Jadi sekarang kita akan pelajari bahasa Indonesia melalui teks laporan percobaan. Nah, apa yang akan kita pelajari pada teks laporan percobaan ini? Yang pertama adalah kita tentu harus tahu apa itu tujuan kita mempelajari percobaan. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang pernah dibaca, didengar. Jadi anak-anak, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu percobaan, kita harus mengidentifikasi dulu seperti apa itu percobaan. Nah, sebelum itu marilah kalian menyaksikan apa yang akan Ustazah tunjukkan. Setelah kalian menyaksikan video tadi, percobaan apa yang ada di video itu? Ada yang tahu? Danis. Percobaan untuk mencari titik pada hewan pemutih. Untuk mengetahui sifat zat pemutih, Masya Allah, luar biasa. Yang lain?
pemutihnya berubah warna kaosnya jadi putih. Pemutihnya 100% kalian semua. Jadi percobaan tadi untuk mengetahui apakah pemutih bisa menghilangkan warna. Jadi ketika pemutih ini digunakan selain pada baju atau yang lain, begitulah cara kerja dari pemutih tersebut. Dari video tadi ada yang bisa menjawab tidak? Apa itu teks percobaan, laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan ataupun menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Betul sekali ya tadi jawaban Aisyah bahwa laporan percobaan ini adalah kalian melaporkan percobaan-percobaan yang kalian lakukan, entah itu hal yang sederhana ataupun yang rumit seperti yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti. Percobaan ini sangat penting ya, bukan sekedar kita belajar tentang bagaimana bereksperimen hanya untuk mengetahui, tapi yang paling utama adalah memberikan kebermanfaatan terutama untuk diri kita sendiri, setelah itu untuk orang lain. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, Ustazah ingin menguji seberapa paham kalian tentang percobaan atau sederhana. Karena di sini kertasnya kita bagi dua dulu, kita lipat di tengah. Setelah itu kita buka lagi, lalu kita membuat lipatan seperti ini ya guys ya. Nah, habis itu kita lakukan hal yang sama di bawahnya, di sisi yang lain. Oke, setelah itu kita lipat lagi di tengah. Dan lipat lagi ya, pokoknya lipat-lipat aja. Setelah itu lipat lagi. Lalu lipat lagi. Oke, ini udah jadi. Ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Cara kerjanya itu kita buka dikit ini di tengahnya, lalu kita hentakkan sekuat-kuatnya, nanti bakal jadi seperti ini. Jadi hal ini itu dapat terjadi karena saat kertas ini bagian tengahnya dibuka lalu kita hentakkan, akan ada sirkulasi udara yang masuk dari bawah sehingga mendorong kertas ini ke atas lalu dia terus hentak. Nah, dan kalau kita lakukan dengan cepat, maka dia akan berbunyi ledakan seperti tadi. Nah, seperti itu. Luar biasa Zen ya. Dengan kertas saja bisa membuat percobaan bagaimana kertas bisa dibunyikan hanya dengan mengikat-ikat ya. Ada lagi nggak yang lain? Masya Allah tadi Zen sudah menampilkan kreativitasnya dalam eksperimen ya. Ada lagi yang mau? Saya. Sari silakan. Misalnya nih satu kertas dari yang lain, nah dia pasti insidor jatuh. Atau misalnya kalau kita lipat, lipat 2 kali, dan kita taruh lagi, dia tidak akan jatuh. Nah, jadi semakin banyak lipatan pada kertas, maka kertas itu akan semakin mengeras dan dia bakal semakin kuat. Itu saja. Tadi luar biasa ya percobaannya dari Fahri. Jadi kita bisa menguji bereksperimen terhadap ketahanan sebuah kertas hanya dengan cara sederhana. Ini aja tadi ya, Ustazah melanjutkan dari Fahri tadi. Idenya Fahri, misalnya tadi kertas itu ketika hanya 1 lembar saja ya, tadi ya gampang sekali kita membuat jembatan dari kertas. Ketika kita melewatinya itu sangat gampang kasih beban. Tapi ketika kita melipatnya, mungkin hanya melipat beberapa aja ya, melipat. Sekarang kita coba membuat jembatan dari ini. Iya.
Jadi bayangkan teman-teman, itulah hebatnya sebuah eksperimen percobaan. Kertas tipis yang sangat ringan bahkan diterbangkan angin, tapi ketika kita hanya mengubahnya sedikit ya, itu bisa menjadi sangat kuat. Bahkan mungkin selain spidol benda yang lebih berat pun akan mampu. Jika kita menambah lipatannya. Nah, seperti itulah wajah sebuah eksperimen. Jadi eksperimen itu ketika kita bisa membuat sesuatu dari hal yang biasa menjadi sesuatu yang bermanfaat, luar biasa, menjadi ilmu pengetahuan, disitulah kita berhasil melakukan eksperimen. Ya, jadi di dalam eksperimen itu ada variabel-variabel yang untuk mengetahui apakah eksperimen itu berhasil atau tidak. Itulah tujuan dari percobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mewakili kelompok saya untuk melakukan eksperimen yang berjudul ECVO. Nah, sebelum itu kenalan dulu sama kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Rumaisya. Kemudian di sini ada teman saya, Aisyah, dan ada teman saya juga, Rana. Nah, jadi langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyiapkan bahannya. Bahan-bahannya di sini ada cuka, baking soda, cup kosong untuk meletakkan cuka, kemudian ada putih telur dan juga pewarna makanan. Tak lupa alat-alatnya, ada sendok untuk mengaduk. Nah, jadi langkah pertama yaitu kita masukkan cuka ke dalam cup kosongnya. Lalu tambahkan pewarna makanan ke dalam cukanya. Sedikit saja. Lalu masukkan baking soda ke dalam putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Lalu masukkan larutan cuka dan pewarna makanan ke dalam putih telurnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, putih telurnya mengembang dan berwarna merah karena dari larutan cuka dan pewarna makanannya. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya sodium bikarbonat yang terdapat dalam soda kue. Nah, soda kue ini akan bereaksi dengan asam asetat dari cuka sehingga membentuk gas karbon dioksida, yang mana itu akan membentuk buih-buih putih dari telur ini karena adanya visofasi atau kekentalan relatif tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Ahmad Zain. Di sebelah saya ada Ahmad Jihad Afat, dan di sebelah saya lagi, di sebelah Ahmad ada Danis Mazan Al-Hara. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan melakukan eksperimen, yaitu kita akan membuat lava lamp. Selanjutnya tujuan dan bahan-bahan akan dijelaskan oleh saudara Danis. Oke, jadi tujuan kami membuat eksperimen ini yaitu kan kebanyakan orang kaya saat ini itu di kamarnya ada lava lamp. Tapi karena lava lamp itu mahal, dan di sini kita akan membuat lava lamp yang terbilang lebih murah, DIY. Di sini bahan-bahan yang kita gunakan juga cukup mudah didapat. Yang pertama yaitu ada minyak. Di sini kalian bisa colok aja di dapur kalian. Terus ada CDR, kalian bisa ambil di kamar kalian. Nah, terus ada botol, kalian ambil aja dari tempat sampah. Nah, terus di sini ada air juga, kalian ambil aja dari keran. Kemudian pewarna makanan, kalian bisa colok yang teman kalian. Dan ada HP. Nah, HP ini pasti kan ada baterainya ya, karena kita mau pakai untuk center. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengeksperimenkan. Jadi yang pertama akan kita lakukan untuk membuat lava lamp adalah untuk menaruh air pada botol. Oke. Setelah menaruh air sedikit saja, kita menaruh minyak. Dan minyaknya ini harus lumayan banyak sih.
Lalu kita menaruh sedikit pewarna makanan. Setelah itu kita mengambil cendol dan menaruhkannya kepada kita menaruh center di atas dan voila. Oke, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena ada reaksi antara air dengan CDR. Jadi kalau misalnya kita membuat minuman CDR, pasti ada gelembung-gelembungnya. Nah, gelembungnya ini akan tertarik ke atas. Namun gelembungnya itu akan tertahan oleh minyak yang membatas airnya. Masya Allah, tepuk tangan. Masya Allah, tadi luar biasa ya kalian melakukan percobaan. Padahal baru pertama kali, tapi kalian sudah menunjukkan kebolehan yang dalam melakukan percobaan. Jangan-jangan kalian ada bakat ini menjadi seorang ilmuwan atau peneliti. Tepuk tangan ya. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, Ustazah ingin dari percobaan teman-teman kalian itu, kalian coba menuliskannya latihan. Menulis percobaan berdasarkan struktur laporan percobaan ada di buku kalian halaman 19. Ya, jadi silakan ya. Ini supaya kalian betul-betul memahami percobaan-percobaan, langkah-langkahnya. Nah, silakan kalian kerjakan. Sebentar, saya mau dulu. Saya nggak bisa ambil cendol lima sih. Susah banget menurut Pak. Ya, bisa ya. Ini sudah, saya cuma bisa kerjain setengah. Iya, bagus. Ya udah semua ya, bagus sekali Zain. Dari latihan yang kalian lakukan tadi, Ustazah sangat senang karena kalian memahami latihan percobaan itu dengan sangat baik, teks laporan percobaan dengan baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar berlatih bagaimana kaidah-kaidah kebahasan yang ada di teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, dari percobaan tadi dan materi hari ini, apa sih hikmah yang bisa kalian ambil? Tujuan dari percobaan adalah bagaimana menumbuhkan rasa keinginan kalian agar melakukan percobaan, terus bagaimana menumbuhkan rasa bangga kita bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan hebat yang seorang muslim. Dan kita pada zaman dulu juga pernah mendapat zaman keemasan di mana para ilmuwan-ilmuwan itu adalah pelopor dari ilmu pengetahuan modern. Masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan hebat dari muslim yang di masa lalu. Dan di masa sekarang saya berharap bahwa kalian semua bisa menjadi generasi selanjutnya untuk menjadi seorang ilmuwan cendekiawan hebat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsir atas perhatian kalian. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah. Alhamdulillah.